kita nih mungkin masih ada keraguan-keraguan tentang dalam melaksanakan puasa dan yang membatalkannya. Begini, kita ini kan di mulut kita ini kan ada namanya kelenjar ludah. Jadi boleh tak kita itu menelan ludah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Kamarudin. Terima kasih Pak Ustadz dah memberikan waktu luang untuk kami untuk berjumpa Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Amin. Allahumma amin. Begini Ustadz, insya Allah kalau kita masih diberikan panjang umur sampai besok, kita akan menunaikan ibadah puasa menyambut Ramadan tahun 1442 Ustaz ya. Iya, insyaallah. Kira-kira apa persiapan kita menjelang dan nanti kita insya Allah melaksanakan bulan puasa, yang kebanyakan kita hanya mempersiapkan fisik, artinya kita hanya memikirkan menu juadah sahur, juadah berbuka, tapi rohani seringkali kita lupakan. Macam mana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kru kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam selalu lindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pada baginda Rasulullah SAW kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Biasanya alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan malam nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjemaah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Namun ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan karena intisari daripada puasa itu sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Intisari daripada ibadah puasa itu adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang benar-benar ikhlas melaksanakan perintah Allah hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggalkan larangan Allah ikhlas semata-mata juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ada 3 hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Namun sebelum kita menjelaskan tentang 3 hikmah ini, yang perlu kita perbaiki adalah hablum minallah kita dengan Allah. Jadi yang pertama adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Mungkin selama 11 bulan dalam kita menjalani bahtera kehidupan ini, kita sering lalai dalam mengingat Allah. Dengan kesibukan-kesibukan kita bekerja, kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Maka ketika datang bulan suci Ramadan ini, Allah ingin membersihkan hati kita. Allah ingin supaya kita benar-benar khusyuk dan tawaduk dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka perbaiki, yang pertama adalah perbaiki iman kita. Keyakinan kita kepada Allah, dosa kita insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan ibadah puasa dan seterusnya nanti. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita memperbaiki hablum minan nas kita dengan sesama manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak luput daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Ya, jadi hanya baginda Rasulullah saja yang terhindar daripada melakukan dosa sehingga beliau memberi gelar maksum. Nah, sebelum menyambut bulan suci Ramadan, mungkin ada di antara kita kaum muslimin ya, yang mungkin dengan tetangga saling tidak bertegur sapa, kadang-kadang masalah kecil, kemudian suami ya, dengan istri atau istri dengan suami mungkin ada cekcok persoalan dalam rumah tangga menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis. Kemudian kita dengan tetangga kita, dengan rekan cerbat kita, maka kita saling bermaafan sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi kita perbaiki yang pertama hablum minallah kita, dan yang kedua kita perbaiki hablum minan nas kita. Itu yang kedua. Dan ada 3 hikmah dalam menyambut bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Yang pertama, puasa melatih kita untuk sabar. Bagaimana dalam bulan suci Ramadan ini? Karena bulan suci Ramadan ini benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita. Ya kan, terutama ketika bagi saudara-saudara kita yang mungkin bekerja sebagai buruh, sebagai petani, yang tentu saja ketika mereka berpuasa ini, mereka ini betul-betul ekstra betul-betul. Mereka memang butuh tenaga, sementara mereka melaksanakan ibadah puasa. Maka ini butuh kesabaran. Kalau mereka tidak sabar dengan teriknya panas matahari bekerja, tentu barangkali tak sanggup puasa dia. Mungkin berbukalah dia karena itu tak sanggup puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi berbuka puasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dalam bulan suci Ramadan. Bermacam-macam menu makanan. Orang yang tak pernah berjual jadi pedagang musiman namanya itu. Minuman pun tak pernah kita merasakan dalam bulan suci Ramadan ini. Ada semuanya, bermacam-macam menu yang disediakan oleh para pedagang-pedagangnya. Tentunya ketika bulan suci Ramadan ini harus sabar kita. Sabar macam mana? Ketika kita nak beli barang ni semua ni, padahal nanti ketika masuk berbuka nanti, kan, semua yang kita sediakan itu kadang-kadang tak dapat kita makan. Masuk je segelas air, kita dah tak sanggup lagi. Padahal sebelumnya kita bukan main nak padahal makan. sebelumnya semua nak kita makan semuanya. Nak kita makan semuanya. Tapi setelah masuk waktu maghrib, paling-paling dapat 2-3 biji minuman yang ini kita dah terasa kenyang. Ini perlu sabar. Yang kedua, yang ketiga, sabar kita dalam melaksanakan solat tarawih ini. Apalagi di kampung-kampung kita ini. Solat tarawihnya itu 24 rakaat, 20 rakaat, 23 dengan witir. Nah, apalagi solatnya cepat-cepat. Ini kita nak sabar ni. Kalau tak sabar kita banyak goling lah. Kenapa banyak goling? Kerana kita penat. Pagi kita bekerja kan, malam kita solat tarawih. Ini betul-betul kita butuh kesabaran Isra yang kuat. Kemudian apa saja amalan dalam bulan suci Ramadan ini? Yang pertama kita memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak solawat, solat sunat tahajud, qabliyah, ba'diyah, kemudian solat duha, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Maka bulan suci Ramadan ini kita perlu mengisi bulan suci Ramadan ini dengan seikhlasnya, kemudian dengan benar-benar kita manfaatkan Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ataupun tidak. Maka Ramadan tahun ini kita harus jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, sehingga ketika kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, ketika nanti kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi itu kita semangat kita, tidak ada rintangan. Itu yang hikmah yang pertama adalah sabar. Hikmah yang kedua adalah disiplin waktu. Dalam bulan suci Ramadan ini waktu dia tu, waktu berbuka. Kita mungkin kalau di Meranti jam 7, jam 8, jam 6 lewat 17. Kalau Bengkalis jam 6 lewat 18. Cuma sisi 1 minit. Imsak berbuka tu. Jadi selisih 1 minit, silakan kita boleh ikut Bengkalis, kita boleh ikut Selat Panjang. Tapi bagusnya kita ikut Selat Panjang lah, kerana kita memang Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini dalam bulan suci Ramadan ni waktu diatur ni. Waktu berbuka jangan terlambat sikit je. Kita dah sikut kejap jam berapa dah. Kita risau dah. Jam sekian ni kita itu.
Kita mempersiapkan waktu. Jam berapa kita baca Quran, jam berapa kita solat. Sehingga bulan suci Ramadan ni manajemen waktu tu betul-betul terjaga. Kalau terlambatnya bunyi sirine mungkin kita marah. Apa sebab orang terlambat? Ini. Kalaulah manajemen ini bisa kita terapkan di luar Ramadan nanti, insya-Allah saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Hikmah yang ketiga itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Artinya berkelanjutan. Selama 1 bulan suci Ramadan kita dilatih sabar, kita dilatih membaca Al-Quran, kaki kita diajak ke masjid setiap malam, kita bangun malam, kemudian kita disiplin waktu. Nah, kapankah Ramadan ini, ibadah Ramadan ini bisa kita terapkan? Nanti setelah memasuki bulan Syawal, menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita rajin ke masjid, kita rajin baca Al-Quran, sementara selesai Ramadan kita tidak lagi rajin ke masjid, tidak baca Quran, otomatis Ramadan selama 1 bulan ini belum sukses untuk kita terapkan. Makanya ibarat berkata orang, ketika kita nak mengadakan sebuah pertandingan tu kita berlatih dululah. Berlatih ini sehingga nanti ketika kita masuk permainan nanti, kalaupun kita kalah, paling tidak permainan kita lebih bagus. Saya rasa itu intisari daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang pertama adalah sabar, yang kedua kita disiplin waktu, dan yang ketiga istiqomah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya kita bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itu Pak Guru ya. Begini Pak Ustadz. Iya. Kita nih mungkin masih ada keraguan-keraguan tentang dalam melaksanakan puasa dan yang membatalkannya. Begini, kita ini kan di mulut kita ini kan ada namanya kelenjar ludah. Jadi boleh tak kita itu menelan ludah kita? Ya, masalah menelan ludah ini itu pendapat ulama yang tak boleh itu ludah dahak. Banyak betul banyak dahak tu. Kita telankan itu tak boleh. Tapi kalau namanya kita dalam sehari bercakap sikit tak masalah. Yang tak boleh itu dahak. Itu dahak tak boleh kita telan lah. Nanti itu membatalkan puasa. Nanti kelenjar ludah itu kan terus mengeluarkan air. Terus mengeluarkan air. Jadi kalau kita keluarkan terus barangkali mungkin bisa jadi kekeringan. Kekeringan. Mungkin itu bisa juga bisa menyebabkan entah batal puasa. Betul, kering. Betul. Yang tak boleh itu kita kumpul banyak langsung kita telan. Itu yang tak boleh itu, karena itu ceritanya. Kemudian yang paling penting lagi kita dalam menjalankan ibadah puasa ni, kalau pahala puasa, batal puasa kita mungkin tahu semuanya ya. Tapi yang paling bahayanya pahala puasa kita ni tidak ada nilai di sisi Allah. Apa itu? Ini mulut kita lah. Inilah nak kita jaga, termasuk saya juga barangkali kita paling berat ni mulut. Contoh mulut, mata, telinga. Mulut kita ni kadang-kadang kita tidak menghibah orang. Tapi kadang-kadang kita bercakap, si A tu ngapa tak solat tarawih, umur dah sikit. Itu namanya menghibah. Itu pahala puasa kita dah tak ada lagi. Ini perlu nak kita jaga. Kemudian mata kita, pandangan kita ni, masya-Allah kalau kita nengok orang, mungkin kita paling berat mata kita, termasuk saya sendirilah ya. Kita berat memandang ni, maka kita jaga pandangan mata kita. Kemudian telinga kita, jangan sampai telinga kita mendengar yang meribah, sifatnya menggunjing orang, memfitnah orang. Usahakanlah telinga kita ini untuk tidak kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Saya rasa seperti itu dia. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini pun nampaknya dah cuaca yang luar biasa. Teriknya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang dah sudi berbual-bual, ngobrol-ngobrol ringkas dengan kita. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada hari ini membuat kita lebih baik ke depannya. Insyaallah. Yang paling utama adalah baik kepada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Baik, saya secara pribadi mohon maaf atas segala apa yang mungkin kita lakukan sengaja maupun tidak. Selamat menyambut dan melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin. 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 Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Ayo.